Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat dan Amen. dalam keadaan lindungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama, mau datang kepada Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah-Nya. Kita akan beribadah, kita akan memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tahun Kemenangan Iman. Puji Tuhan. Biarlah kita mau siapkan hati kita saat ini, siapkan pikiran kita. Kita mau sama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan, dan hati kita terbuka untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan senantiasa hanya kepadamu Yesus kami boleh datang kembali menghampiri hadirat-Mu Tuhan, bersekutu dengan Engkau, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami terus membutuhkan Engkau, membutuhkan jamahan-Mu, membutuhkan lawatan-Mu, dan butuh urapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap keberadaan hidup kami saat ini, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya padamu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Tuhan, kami datang padamu, mencari wajah-Mu, Ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu bersekutu dengan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Allah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari kita mau menyanyikan pujian ini dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut,
Ya, Kau beriku kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu, Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. untuk selamanya. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku
kesembuhan dari Tuhan Kau nyatakan di saat ini Bapa. Haleluya, amin, amin. Ya Yesus, Haleluya. Biarlah Kau penuhkan hati kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan Roh-Mu, dengan kuasa Tuhan, dengan kasih-Mu. yes, amin. Kami percaya Tuhan, ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tahu Kau hadir buat saat ini jemaat, Tuhan. Kami buat menikmati kehadiran kehadiran-Mu. saat ini. Kami menikmati Ya, terima hadirat-Mu kasih, Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu. Yes. Ya Yesus, kami terima jamahan kuasa-Mu. Kami terima Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir saat ini Tuhan, menyegarkan Ya, jiwa kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir saat ini Tuhan, menguatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur hanya padamu Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Ya, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami terima jamahan lawatan saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur kami telah memuji dan menyembah-Mu Ya, Tuhan. Yesus. Saat ini Tuhan, hati kami siap, hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau terus menaburi hati kami dengan benih firman-Mu yang akan terus menumbuhkan iman percaya Ya, kami Yesus. hanya kepada-Mu Amin. Tuhan. Biarlah Kau yang terus mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru, hikmat yang baru Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Ya, Untuk Tuhan. kami sama-sama memahami Amin. apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi Ya. setiap kami umat-Mu Tuhan yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi kita akan sama-sama menikmati berkat kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah memuji dan menyembah Tuhan dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah Tahun Kemenangan Iman. Kita percaya ada kemenangan iman di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Selama kita terus percaya, yang memberikan kekuatan dalam hidup kita adalah Tuhan. Maka Tuhan ini tidak dapat disaingi, tidak dapat dikalahkan. Oleh sebab itu ketika kekuatan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan dan aktivitas kita, saya percaya engkau akan menemukan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan Anda. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya. Ini perkataan Tuhan buat kita ketika memasuki tahun yang baru di 2022 ini. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan. Karena ada pertolongan Tuhan yang membuat engkau mengalami kemenangan iman. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya agar janji firman Tuhan ini bekerja penuh dalam kehidupan kita, menjadi nyata dalam hidup kita.
teraplikasi dalam kegiatan kita sehari-hari. Operasionalnya nyata dalam kehidupan Anda. Saudaraku, kita akan belajar bagaimana mengalami tahun kemenangan iman yang Tuhan sediakan kepada anak-anaknya. Yang pertama, saudaraku, firman Tuhan menegaskan kepada kita, jangan takut karena Tuhan menyertai. Amin. Itu poinnya. Jangan takut duluan. Jangan kita menoleh tahun 2022 bawaannya takut melulu. Takut duluan. Belum melangkah udah takut duluan. Ya nggak bisa-bisa. Nggak bisa kita menikmati kemenangan kalau kita ada ketakutan duluan, saudara. Tapi firman Tuhan di sini berkata, jangan takut karena Tuhan menyertai. Amin. Karena Tuhan menyertai. Kita lihat Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan. Jadi persoalan pertama yang diselesaikan adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan apa yang ada di luar kita, bukan. Tapi untuk mengalami kemenangan iman, yang perlu dibereskan adalah diri kita sendiri. Diri Anda yang harus dibereskan. Untuk urusan apa? Apakah engkau diliputi ketakutan, diliputi kecemasan, diliputi kekhawatiran, sampai nggak kuat lagi untuk melihat hari esok, sampai bisa membuat engkau sakit kepala, susah tidur, metabolisme tubuh, hormon-hormon dalam tubuh jadi kacau balau, jantung berdetak tak berirama dengan benar, kadang-kadang kencang, kadang-kadang suat. Ini gimana? Kita bisa, saraf pikiran kita bisa tegang terus. Kenapa? Karena bawaannya udah takut duluan. Jadi persoalan kita mengalami kemenangan bukan tentang apa yang ada di luar kita, tetapi berbicara mulai dari dalam diri kita. Jangan takut dulu. Tapi Pastor James Falk, saya nggak mau takut, hanya apa alasannya ya? Supaya saya nggak takut. Apa alasannya? Supaya saya nggak gentar. Apa alasannya? Supaya saya nggak khawatir tentang urusan rumah tanggaku, anak-anakku, pekerjaanku, urusan imanku. Apa alasannya? Ketika Tuhan berkata jangan takut, Tuhan menegaskan ada alasan. Sebab engkau mendapatkan perkenanan Tuhan, sehingga Tuhan mau menyertai kehidupan Anda. Seperti janji firman Tuhan yang barusan kita baca tadi. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, anak kecil, kalau pergi ke tempat sesuatu yang baru, atau jarang-jarang dia pergi, kadang-kadang mereka sungkanan. Ya, sungkanan. Sehingga mereka akan minta ditemani. Temanin dong. Misalnya mereka mau pergi ke Indomaret, deket aja tapi belum pernah ke situ. Padahal Indomaret yang lain, minimarket yang lain, ada Indomaret, Alfamart, apalah, kita hanya sebutin saja, ini ilustrasi. Ya minimarket itu sudah biasa dia pergi. Tapi khusus mungkin dia lagi pergi ke tempat yang baru dan ada minimarket di situ. Waktu diajak, ayo dong ikut, atau tolong dong pergi beli sesuatu. Wah, sungkan. Kenapa? Karena sesuatu yang baru. Biasanya anak-anak akan berkata, temanin dong. Temanin, kamu tahu mau beli apa? Tahu. Tapi temanin aku dong. Mereka merasa lebih nyaman. Mereka merasa lebih aman. Mereka merasa lebih fleksibel. Perasaan mereka lebih tenang ketika mereka ditemanin. Kan anak-anak suka begitu ya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita ini juga anak-anaknya Tuhan. Kadang-kadang untuk melewati hari-hari yang baru, tahun yang baru, ya kita mungkin merasa nggak nyaman, agak sungkan untuk bergerak, agak sulit kita untuk mulai. Start awalnya tuh agak ragu-ragu. Ada saja masalah, alasan untuk kita berdiam diri. Tapi ketika kita tahu Tuhan menyertai aku, ada perkenanan Tuhan dalam hidupku, maka semestinya kita masih sebagai anak Tuhan merasa lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang. Bawaan kita lebih fleksibel setiap hari. Nggak ke bawah stres. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan nemanin kehidupan kita. Amin. Tuhan temanin rumah tanggamu. Tuhan temanin pekerjaanmu. Tuhan temanin kegiatanmu. Tuhan menemani cita-citamu. Tuhan menemani visimu. Engkau mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Jadi, ketika kita menyadari bahwa Tuhan menemani kehidupan kita, maka kita bisa menepis rasa takut karena ketidakpastian.
Orang kan jadi khawatir mikir kemana-mana karena nggak pasti. Mau jadi apa ya? Bulan ini mau kayak apa? Bulan depan mau kayak apa? Ada ketidakpastian. Tapi kalau kita tahu Tuhan menyertai, ngapain kita harus takut melulu ya? Nggak perlu. Amin saudaraku. Ayo, poin yang pertama. Bagaimana mengalami tahun kemenangan iman adalah jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Dan yang kedua, jangan bimbang karena Tuhan menolong. Nah, kita lihat firman Tuhan, Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku, jangan merasa bimbang dalam hati kita. Karena kita tahu Tuhan memberikan pertolongan dalam hidup Anda. Di sini firman Allah berkata, bahwa Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Mana tangan kanan Anda? Ya, tangan kanan saya ini. Pernah dengar nggak? Oh, itu tangan kanan bos saya. Pernah dengar? Itu tangan kiri bos saya. Nggak ada kan? Kalau bilang, oh itu tangan kanan bos saya, berarti dia adalah orang kepercayaan. Karena tangan kanan itu biasanya sering diandalkan. Nah, ketika Tuhan berkata, Tuhan memegang tangan kananmu, jadi bagian-bagian yang engkau andalkan dalam dirimu, bagian-bagian untuk kehidupanmu yang engkau sungguh-sungguh mempercayakan banyak kegiatan, banyak aktivitas untuk masa depanmu. Tuhan berkata, Tuhan pegang itu. Tuhan pegang. Tuhan memegang tangan kananmu. Persoalannya kenapa kita jadi bimbang? Gak yakin Tuhan tolong atau menolong, atau akan ditolong atau nggak ditolong. Ada bimbang yang seperti ini karena kita nggak merasa bahwa tangan kanan kita dipegang oleh Tuhan. Kalau engkau tidak merasa seperti itu, ya sudahlah. Kadang-kadang kan perasaan itu nggak bisa dipercaya. Pokoknya lihat ayat firman Tuhan, percaya dengan segenap hati. Titik. Memang perasaan ini, emosi ini penting. Ya. Oleh sebab itu kita harus sering juga terus dari iman kita, dari hati kita yang percaya pada janji firman Tuhan, Tuhan memegang tangan kananmu. Maka engkau juga harus lanjutkan dalam satu intimasi dengan Tuhan, dalam kedekatan dengan Tuhan, supaya selain engkau percaya, engkau merasakan lebih nyaman kan, lebih enak ya. Kan bimbang kan bicara perasaan. Jadi ketika engkau bangun intimasi dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, setia di dalam saat teduh, seperti Daily Hope pada setiap pagi hadir untuk Anda jam 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Engkau belajar terus ingin merasakan, Tuhan, aku ingin terus merasakan tangan kananku, apa yang kuandalkan ini dipegang oleh Tuhan. Aku ingin terus merasakan setiap hari pegangan saya kepada Tuhan ini tidak lenyap. Ketetapan hatiku kepada Tuhan tidak terganggu. Dan Anda tidak mengalami kebimbangan karena yakin Tuhan pasti menolong. Kalau enggak, saudara, Anda akan menjadi orang yang mendua hati. Dikit-dikit percaya, dikit-dikit nggak percaya sama Tuhan. Di satu sisi amin, lihat kenyataan hidup, aduh gimana ya, benar nggak amin yang tadi ya waktu saya dengar Daily Hope. Nanti begitu, mendua hati. Percayalah orang yang mendua hati, merasa tidak pasti hidupnya. Tetapi kita tidak mendua hati, kita punya ketetapan hati bahwa Tuhan pasti menolong. Maka engkau merasa pasti yakin melangkah di tahun 2022 dengan kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, kita akan lihat poin yang ketiga. Bagaimana mengalami kemenangan iman. Yang pertama, jangan takut karena Tuhan menyertai. Pemahaman yang kuat bahwa Tuhan nemenin kita membuat engkau tidak akan takut. Dan yang kedua, jangan bimbang karena Tuhan menolong. Keyakinan kita bahwa Tuhan tolong kita, bahwa Tuhan pegang tangan kanan kita, Tuhan pegang apa yang kita andalkan, membuat engkau tidak akan mudah jatuh dalam kebimbangan, tidak akan mudah jatuh pada perasaan mendua hati. Dan yang ketiga, percaya tangan Tuhan memberikan peneguhan. Apa yang kita kerjakan, tangan Tuhan memberikan peneguhan, dan peneguhan dalam kehidupan kita. Kita tetap di Yesaya 41 ayat 10 bagian B. Demikian firman Tuhan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa.
Dahsyat sekali firman Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku akan meneguhkan. Tuhan bukan hanya sekedar tolong, tapi dia teguhkan, dia mantapkan. Ada peneguhan Tuhan untuk apa yang kita kerjakan. Ada peneguhan Tuhan untuk apa yang kita doakan. Ada peneguhan Tuhan untuk apa yang kita imani. Ada peneguhan Tuhan untuk setiap harapan-harapan kita dalam Kristus di tahun 2022 ini. So, pasti engkau akan berkata, yes, tahun ini adalah tahun kemenangan iman. Ayo, sama-sama katakan. Ya, dimanapun juga engkau berada, nggak masalah. Engkau angkat kedua tanganmu dan engkau berkata, tahun ini, tahun kemenangan iman. Tangannya, ya. Tahun ini, begini. Tahun ini, tahun kemenangan iman. Yes! Kita imani karena ada janji firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini dari Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tuhan rindu kita mengalami kemenangan. Oleh sebab itu janji Tuhan ini disediakan bagi Anda. Sekarang kita harus berkata, Tuhan, aku mau janji kemenangan iman ini sungguh-sungguh teraplikasikan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Anda. Dan engkau akan melihat banyak perubahan terjadi dalam kehidupanmu. Dan nama Tuhan makin dipuji dan makin dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Kita bersyukur. Tuhan itu selalu baik. Selalu mengingatkan kita di masa-masa sukar sekalipun. Memasuki tahun yang baru. Melakukan hal-hal yang baru. Tuhan gak biarin kita. Tuhan ingatin kita terus. Bahkan dia berjanji dia memberikan kemenangan iman. Ayo. Dengan iman yang demikian. Dengan kepercayaan akan mengalami kemenangan iman di tahun ini, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi berkati anak-anak-Mu. Amin. Biarlah kami punya iman, kami mengalami tahun kemenangan iman di tahun 2022 ini. Karena Tuhan menyertai kami. Karena tangan Tuhan memegang kami. Amen. Karena Tuhan memberikan peneguhan. Sehingga kami tidak akan bimbang. Karena kami percaya Tuhan tidak melupakan kami. Pertolongan Tuhan tersedia bagi seluruh sahabat Daily Hope dimanapun dan kapanpun juga. Kapanpun mereka berada mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan jamah, Tuhan lawati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah seluruh pemirsa Tuhan. Bangkitkan iman mereka. Bahwa Tuhan menyediakan kemenangan di tahun 2022. Sehingga mereka optimis, semangat, kuat karena janji Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bukalah hatimu. Dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati imanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaan, ekonomi, dan keuanganmu. Tuhan memberkati masa depan dan pendidikanmu. Tuhan memberkati dimanapun juga engkau berada. Apa saja engkau cita-citakan, apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan bimbingan dan pertolongan serta kemenangan iman dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Percaya kita telah diberkati Tuhan Yesus saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu sahabat Daily Hope yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah saat ini dan yang telah ambil bagian dalam live chat yang ada. Biar kita sama-sama tetap semangat di tahun yang baru ini, tetap setia di dalam Tuhan. Bersama kita bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita akan ketemu lagi pada besok pagi di jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.